Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maharani dari kelas 10 Sains 3. Saya di sini membuat video materi biologi kelas 10 mengenai bab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Dalam bab ini memiliki dua subtopik. Yang pertama yaitu perubahan keseimbangan lingkungan. Dalam perubahan keseimbangan lingkungan mencakup materi yang pertama, penyebab perubahan lingkungan, yang kedua, pencemaran lingkungan. Subtopik yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan. Dalam subtopik kedua ini mencakup tiga materi, yaitu usaha-usaha mencegah kerusakan hutan, yang kedua, usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan, dan yang ketiga, pengelolaan limbah. Subtopik yang pertama yaitu A. Perubahan keseimbangan lingkungan. Adanya penurunan atau kenaikan komponen abiotik maupun biotik menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan. Keadaan tersebut dapat mendorong perubahan keseimbangan lingkungan. Perubahan keseimbangan lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu konsep keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan bersifat tidak stabil. Pergeseran keseimbangan lingkungan terjadi akibat adanya penurunan dan kenaikan populasi berbagai komponen biotik, hewan atau tumbuhan, di dalamnya serta perubahan komponen abiotik. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan lingkungan. Jika terjadi gangguan, secara alami lingkungan akan mengalami perbaikan diri menuju keseimbangan lagi karena adanya daya lenting lingkungan. Daya lenting lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk dipulih kembali pada keadaan seimbang jika mengalami perubahan atau gangguan. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena beberapa faktor, yaitu komponen-komponen yang ada terlibat dalam aksi reaksi dan berperan sesuai kondisi keseimbangan. Terjadi pemindahan energi, arus energi, dan daur biogeokimia dapat berlangsung. Keseimbangan lingkungan dapat terganggu apabila terjadi perubahan yang melebihi daya lentingnya, baik berupa pengurangan fungsi dari komponen maupun hilangnya sebagian komponen yang dapat mengakibatkan putusnya mata rantai dalam ekosistem. Perubahan lingkungan dapat terjadi karena faktor alam dan akibat campur tangan kegiatan manusia. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu penyebab perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan dapat disebabkan oleh aktivitas alam dan aktivitas manusia. Perubahan lingkungan tersebut dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Berikut beberapa penyebab dari perubahan lingkungan. Yang A. Perubahan lingkungan akibat faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat merusak lingkungan adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Perubahan lingkungan akibat faktor alam sulit dilakukan pencegahan karena terjadi secara tiba-tiba. Perubahan lingkungan karena peristiwa alam dapat menimbulkan kerusakan serius terhadap lingkungan. Yang B. Perubahan lingkungan akibat faktor manusia. Peningkatan jumlah penduduk yang diikuti dengan kemajuan iptek berakibat pada makin banyaknya sumber daya alam yang dieksploitasi. Beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan lahan. Pembukaan lahan berarti menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem. Peristiwa ini dapat mengakibatkan punahnya flora dan fauna tertentu, perubahan daur hidrologi, dan berkurangnya kesuburan tanah. Yang kedua, aktivitas pertanian yang diikuti dengan peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Yang ketiga,
eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga yaitu tentang pencemaran lingkungan. Aktivitas manusia yang menghasilkan limbah dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain ke lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Bahan-bahan atau zat yang dapat mencemari lingkungan disebut polutan. Pencemaran dapat dibedakan berdasarkan zat pencemar dan lokasi yang tercemar. Berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Yang A yaitu pencemaran air. Sumber pencemaran air dapat berupa limbah rumah tangga, limbah pertanian, limbah industri, dan limbah pertambangan. Yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik, sisa bahan makanan, tinja, dan urin. Dan plastik anorganik, plastik, kertas, kaca, dan deterjen. Yang kedua, limbah pertanian. Limbah pertanian yang dimaksud yaitu limbah yang menghasilkan oleh aktivitas pertanian seperti mengolah lahan pertanian atau meningkatkan produksi pertanian, misalnya berupa penggunaan pupuk anorganik dan pestisida. Yang ketiga, limbah industri. Limbah industri yaitu limbah yang berasal dari kegiatan industri. Yang keempat, limbah pertambangan. Pertambangan batu bara menghasilkan bahan pencemar berupa asam sulfat dan senyawa besi. Yang B, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pengertian lain tentang pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Yang C, pencemaran tanah. Secara umum, tanah yang tercemar akan mengganggu mikroorganisme tanah dan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang hidup di tanah tersebut. Pencemaran tanah dapat diakibatkan oleh aktivitas rumah tangga yang menghasilkan limbah kosmetik, kegiatan industri yang menghasilkan limbah industri, dan kegiatan pertanian yang menghasilkan limbah pertanian. Selanjutnya ke subtopik yang kedua yaitu pengelolaan lingkungan. Berikut beberapa pengelolaan lingkungan. Yang pertama, usaha-usaha mencegah kerusakan hutan. Hutan merupakan ekosistem yang berperan penting bagi lingkungan. Apabila hutan mengalami kerusakan, dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Misalnya, mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelestarian hutan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah perusakan hutan sebagai berikut. Yang A, penanaman pohon, pengganti atas pohon yang ditebang dan dipelihara dengan baik. Yang B, memberlakukan sistem tebang pilih terhadap pohon-pohon yang memenuhi persyaratan. Yang C, melakukan reboisasi di lahan yang rusak. Yang D, membentuk badan revitalisasi industri kehutanan BRIK yang bertugas menyesuaikan produksi industri kehutanan dengan ketersediaan bahan baku dari hutan. Yang E, pembentukan peraturan yang tegas mengenai perizinan pengusahaan hutan. Yang kedua, usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan. Berikut
usaha-usaha mencegah pencemaran lingkungan. Yang A, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran air sebagai berikut. Yang pertama, menetralkan limbah industri dengan membuat instalasi pengolahan limbah. Yang kedua, membuat penampungan limbah rumah tangga yang berupa tangki resapan. Yang ketiga, memilih sampo, sabun mandi, atau deterjen yang kandungan bahan aktifnya mudah diuraikan. Yang B, usaha-usaha untuk mengatasi pencemaran udara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan reboisasi atau penghijauan, terutama penanaman pohon angsana sebagai penetral pencemaran udara. Yang kedua, menjalankan program pengendalian pencemaran yang disebut program Langit Biru BLB. Yang ketiga, membangun stasiun pemantau kualitas udara permanen dan stasiun udara bergerak. Yang keempat, memperkecil kandungan PB timbal dalam bensin dan menekan rasio laju pertambahan kendaraan bermotor. Yang kelima, memotivasi masyarakat untuk aktif dalam melakukan penghijauan. Yang C, usaha-usaha untuk mencegah pencemaran tanah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi bahan pencerna dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Yang kedua, mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri, terutama yang mengandung zat-zat kimia. Yang ketiga, melakukan bioremediasi. Yang ketiga yaitu tentang pengolahan limbah. Limbah merupakan zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga, yang kehadirannya pada suatu saat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan. Salah satu jenis limbah yaitu limbah anorganik, misalnya sampah plastik. Salah satu pemanfaatan yang dapat dilakukan terhadap limbah anorganik adalah mengolahnya menjadi produk lain yang bermanfaat. Selain limbah anorganik, terdapat juga limbah organik dan limbah B3. Limbah dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Yang A, limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang berasal dari jaringan tubuh makhluk hidup. Yang B, limbah anorganik. Limbah anorganik adalah limbah yang tidak dapat diuraikan oleh proses biologi. Yang C, limbah B3, bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang dapat mencemari atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lain. Menurut PP nomor 85 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, limbah B3 dapat dikategorikan berdasarkan sumber dan karakteristiknya. Berdasarkan karakteristiknya, limbah B3 dibedakan menjadi mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, amat sangat beracun, beracun, berbahaya, korosif, iritatif, berbahaya bagi lingkungan, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Limbah B3 antara lain dihasilkan oleh industri karet, petrokimia, industri tekstil, pengolahan dan peleburan logam, serta industri manufaktur. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi bab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.